Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman? Semoga pada kesempatan hari ini kalian mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, Bapak mau nanya nih, puasa kali ini bagaimana kalian? Semoga kalian tidak ada yang bolong ya. Malu loh kalau bolong. Oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini teman-teman, Bapak akan menjelaskan tentang hasil dari jawaban ya di latihan soal yang latihan ketiga ya di halaman 150 sampai 151 yang kemarin kalian kerjakan di hari Senin. Baik teman-teman, soalnya adalah seperti ini teman-teman. Nomor 1 itu seperti ini ya. Perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu pada tabel berikut. Nah, ini adalah soalnya yang nomor 1, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum ke soal, Bapak ingin ingatkan kembali bahwasanya nanti setiap soal itu nilainya 20 ya, teman-teman. Nilainya 20. Karena ini ada 5 soal, berarti 20 kali 5 sama dengan 100. Nilainya kali nanti 100 ya. Baik, teman-teman, nanti Bapak akan terangkan per poin kalian dapat nilai berapa dan kalian dapat nilai berapa ya. Oke teman-teman, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini ternyata adalah sebuah tabel, kemudian nanti kalian akan dibuatlah sebuah diagram batang ya teman-teman. Dibuat sebuah diagram batang. Nah teman-teman, ini Bapak sudah bikin jawabannya. Ini adalah seperti ini teman-teman jawabannya. Jangan lupa ya, jangan lupa harus ada judulnya. Untuk diagram batang itu harus ada judulnya. Judulnya seperti ini teman-teman ya. Judulnya adalah data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu ya, selama seminggu ya. Yang penting ada judulnya teman-teman. Tapi kalau misalnya judulnya terlalu enggak melenceng banget, ya kalian salah ya. Ya, kalau misalnya judulnya seperti ini, data buku yang dipinjam di perpustakaan doang, boleh, nggak masalah. Kalau lebih lengkapnya ini ya teman-teman. Oke, kemudian teman-teman, kalian tulis yang di sebelah sini, ya. Sebelah sini yang vertikal, ini isinya adalah banyak buku yang dipinjam. Atau nggak usah pakai yang dipinjam, nggak masalah, kamu tulis banyak buku saja nggak masalah, boleh ya teman-teman. Kemudian yang paling bawah itu adalah jenisnya, jenis buku ya. Ini jenis buku teman-teman, jenis buku. Nah jenis buku ini ada buku cerita sesuai dengan tabel yang ada di sini, ada buku cerita, kemudian buku pelajaran, majalah, kamus, dan buku pengetahuan teman-teman. Paham ya teman-teman? Kemudian teman-teman, ini di sini menggunakan skala dari 0 sampai 5, berarti kelipatan 5 ya teman-teman. Kelipatan di 5, kelipatan 5, jadi 0, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Karena kita lihat di sini teman-teman, di sini paling tinggi itu datanya adalah 20. Datanya 20 itu paling tertinggi ya, paling tertinggi. Kemudian paling terendah adalah 5. Nah, ini kalian menggunakan skalanya kalian harus secara logika ya, harus kalian ingat-ingat. Kalau datanya tertinggi 20 kemudian paling rendah adalah 5, ini bisa kelipatan dari 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini sampai 25 ya, cukup sampai 25 karena yang dibutuhkan sampai 20 ya teman-teman. Baik. Kita lihat buku cerita. Untuk buku cerita, kita lihat di buku cerita ini ada 20 yang meminjamnya. Buku cerita itu ada 20 yang meminjam ya. Jadi dari bikin batang nih ya, diagram batang sampai ke sini ya. Ya, ini lurus ya teman-teman. Bikinnya seperti ini lurus ya. Lurus pakai penggaris. Yang mencong-mencong nanti kalian boleh benerin ya. Bapak nggak salahin, tapi kalian harus benerkan lagi ya, dibenerin lagi ya. Ya seperti ini, dilurusin pakai penggaris. Gunakan garis yang ada di buku tulis kalian masing-masing. Ada kan? Garis yang melintang-melintang itu, yang mendatar, itu kalian gunakan ya, manfaatkan ya. Kemudian teman-teman, ini buku cerita ada 20 ya. Kemudian buku pelajaran ada 10. Berarti sebelah sini ya, urutan lurus ya.
10 ya. Jadi ini 10, ini tadi 20 ya, sama ya. Oh ya teman-teman, sebelum itu Bapak ingin kasih tahu ke kalian, dari 0 ke sini itu jaraknya sama, jaraknya agak jauhan ya, jangan mepet ke 0 ya. Agak jauhan segini boleh ya. Kemudian dari sini ke sini sama dari sini ke sini itu sama ya. Oh, jaraknya sama. Dari sini ke sini itu juga jaraknya sama. Dari sini ke sini juga sama. Dari sini ke sini juga sama. Jangan malah dempet-dempet atau malah jangan kalian beda-beda ya. Kalian ukur saja. Ini boleh di sini sama dengan yang lain, boleh sama ya. Kalian ukur saja, misalnya dari sini ke sini 2 cm, dari sini ke sini 2 cm, dari sini ke sini 2 cm, sama semuanya ya teman-teman. Jangan berbeda-beda. Kemudian jangan berkelok-kelok karena nggak pakai penggaris ya teman-teman, tidak menggunakan penggaris sehingga tidak lurus. Nah ini ya jawabannya teman-teman. Untuk nilainya teman-teman ada judulnya ya, ada ini di sini ada keterangan di sininya, kemudian sini juga ada keterangannya, ada keterangan ini juga. Ini nilainya kalian nilainya 20 ya teman-teman. Satu soal nilainya 20 ya. Nah, kita coba hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Berarti setiap ini nilainya 5. Ini nilainya 5. Ada ininya 5. Ini sama tabel ini 5 ya. Jadi semuanya ada 20. Kalau ada yang kurang berarti tinggal kurangin saja ya. Misalnya nomor 1 nggak ada judulnya, berarti dikurangi 5. Jadi 15 nilainya ya. Nanti tinggal dijumlahkan di akhirnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lihat di nomor 2. Nomor 2 juga ini sudah berbentuk tabel. Sudah berbentuk tabel. Nah, berbentuk tabel seperti ini teman-teman ya. Ini sudah berbentuk tabel. Yang ditanyakan adalah berikut data hasil panen buah-buahan di Desa Makmur ya. Yang ditanyakan sajikan dalam bentuk diagram batang teman-teman, seperti ini ya. Ini sudah ada tabelnya, kemudian kalian sajikan dalam sebuah diagram batang. Ada jeruk, jambu, mangga, rambutan, kelengkeng dan seterusnya. Ini adalah hasil panen buah-buahan di Desa Makmur. Nah, kemudian kita coba lihat, karena ini datanya paling tinggi ada 15, ini bisa menggunakan kelipatan berapa? Kelipatan 2, karena ada apanya, kan ada 8. Kalau pakai kelipatan 5 bisa, cuman agak susahan nanti ketika nanti dia nilainya adalah 8 ya. Kalian sesuaikan saja. Kalau 8 ya, 8, 10 seperti ini, itu cocoknya dengan kelipatan dari 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan koreksi ya teman-teman. Ini ada judulnya ya, jangan lupa ada judulnya. Kemudian ada ininya, ini juga ada. Nah, dari garis vertikal ini hasil panennya dalam kuintal ya, karena dia itu ukurannya dalam kuintal. Kemudian yang sini yang mendatar itu hasil apa namanya, jenis buah ya. Dalam kategori jenis buah ada jeruk, jambu, mangga, rambutan, kelengkeng ya teman-teman. Paham ya? Ini sudah kita lihat saja. Jeruk itu ada berapa? Ada 10 kuintal ya, sesuai dengan tabel 10. Kemudian jambu ada berapa? Jambu ada 12 ya. Ini jambu ada 12. Nah, ini ya. Lurus ya, 12 ya. Kemudian ada lagi mangga. Mangga ada 8 ya, 8. Mangga itu ada 8, lurus ini ya, 8. Kemudian ada rambutan. Rambutan itu ada berapa? Rambutan ada 15. Kita lihat rambutan ya, ke atas ini 14, berarti agak ke atas dikit ya. Ya, jadi 15. Kemudian kelengkeng. Kelengkeng itu ada 8. Ada 8 sama dengan yang ini ya. Ya, sama ya. Jadi ini seperti ini untuk data diagram batang di nomor 2 ya teman-teman. Kalau komplit silakan dinilai 20 ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan di soal nomor 3. Sebanyak 35 siswa kelas 4 diukur tinggi badannya. Berikut data hasil pengukuran tinggi badan dalam sentimeter tersebut ya. Jadi ini data acak ya. Kemudian yang ditanyakan adalah sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang.
Nah, ini kita akan membuat tabel terlebih dahulu, kemudian nanti akan membuat diagram batang. Sebelum itu teman-teman, kalian sudah persiapkan dulu kolom-kolomnya ya. Kolom yang paling pertama ya, itu adalah nomor. Kemudian kolom yang kedua tinggi badan ya dalam sentimeter. Kemudian ada turusnya. Kemudian ada banyak siswa. Nah, turus ini hanya untuk membantu teman-teman. Nah, turus ini teman-teman perlu kalian ketahui, turus ini biasanya kalau kalian misalnya pemilihan RT atau pemilihan lurah dan sebagainya, itu biasanya ada turus yang garis itu loh teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya perlu kalian ketahui data yang ada di sini teman-teman. Ini masih acak, kalian cari yang paling tinggi dan yang paling rendah ya. Untuk yang paling tinggi itu kita lihat ada 135. Untuk yang paling rendah ada 130 ya. 130 ya. Oleh karena itu teman-teman, kita akan masukkan datanya yang paling rendah terlebih dahulu, yaitu 130, kemudian 131, kemudian 132, kemudian 133, 134 dan 135 ya teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman, mencari banyaknya siswa dari 130 ini. Tinggi badan 130 ini ada berapa siswa ya teman-teman? Paham? Oke teman-teman. Nah, kalau kalian sudah siap teman-teman, kita lihat dulu. Kalian mau melihat dari yang mendatar terlebih dahulu atau menurun terlebih dahulu? Kalau Bapak lebih suka yang menurun dulu, yang seperti ini. Kita dari sini dulu ya. Nah, bukan dari yang dari sini ke sini ya. Boleh dari sini ke sini, terserah kalian. Kalau Bapak lebih suka dari menurun dulu karena lebih enak ya. Kita lihat dari menurun yang pertama ya. Dari menurun yang pertama ini 130 ada nggak? Ada ya. Kita coret 1 ya, coret 130, coretnya agak ini aja ya. Coba kita coret seperti ini ya, betul. Kemudian 1 ya, ini berarti taruh di sini, taruh di turusnya ya, taruh di turusnya di sini. Kita coba taruh di turusnya. Simpan di turus, satunya kurang lurus ya, kita coba yang agak lurusan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat di kolom yang satu ini, 130 sudah masih ada atau enggak? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kolom yang kedua. Ini ada 3 ya, ada 1 ya ini ya. Nah, 1 kita coret saja. Nah, kemudian taruh di sini turusnya. Kalian pasti tahu ya turus seperti yang ada di pemilihan. Aduh, kurang lurus. Kita coba lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di kolom yang kedua sudah tidak ada 130. Kolom yang ketiga ada 1 ya. Kita coret, kemudian kita taruh di sini turusnya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di kolom selanjutnya. Ada 130? Ya, tidak ada ya. Tidak ada 130 di kolom yang keempat ini. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke kolom yang ke-5. Ada ya, ini 1 ya. Coret 1. Taruh turusnya di sebelah sini. Nah, ada. Kemudian selanjutnya, sebelah sini sudah nggak ada, sebelah sini ada nggak? Ya, yang kolom sebelah sini ada ternyata 1 ya. Kita coret 1. Oh, terlalu panjang. Coretnya. Nah, dah. Ada 1, taruh sini 1. Karena ini sudah ada 4, berarti ya, kalian klik sebelah sininya aja ya. Klik tengahnya ya. Klik tengah, di miring seperti ini. Udah 5 ya, itu udah 5 ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sebelah sini ada 30? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung masukkan ke dalam sini. Ini tadi udah 5 ya. Ini 5, berarti ini tulis di sini 5. Ada 5 siswa yang tinggi badannya 130.
Sudah? Kalau sudah, kemudian kita lanjut kembali mencari tinggi badan yang 131 ada berapa siswa. Di kolom yang pertama ada 1 ini ya. 1, taruh sini 1. Nah, kemudian kolom yang kedua 31 ada ini 1 ya. Coret. Nah, dicoret, taruh sini. Kemudian di selanjutnya yang sebelah sini kolom ketiga ada 1. Kolom yang kedua nggak ada ya, udah nggak ada. Oke, taruh sini 1. Kemudian di kolom yang keempat ada 1 ini ya. Coret 1, kolom yang keempat. Nah, kemudian kolom yang kelima. Kolom yang kelima ini ya. Coret ada 1 ya, coret. Ini 1 2 3 4 udah 4, taruh sini. 5 jadinya. Kemudian di kolom ke-6 ada 1 ini ya. Maaf. Salah. Nah, coretnya biasa aja. Gini. Ah, dah. 1 ya, taruh sini 1. Belum taruh di sini. Kemudian di kolom yang selanjutnya 131 ada di sini. Oh iya ada, taruh di sini. Ya, taruh sini. Nah, sudah 131 ada lagi nggak? Wah teman-teman ada yang ketinggalan. Ini sebelah sini nih belum ya. Ini coret 1 nih belum nih. Nah, tambah 1 sini ketinggalan ternyata teman-teman. Oke, jadi ada berapa? Ada 8. Tulis di sini 8. 131 ada 8 siswa. Kemudian kita lanjut di 132 di barisan yang pertama sini ada 1 ini ya. Taruh sini turusnya. Nah, kemudian 132 di barisan yang kedua. Barisan 1 udah nggak ada ya, barisan 2 ada 1 nih. Taruh sini juga. Barisan ketiga nggak ada ya, 132. Kalau nggak ada kita ke barisan selanjutnya, ada 1 ini ya. 1. Maaf, nabrak. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, kemudian di barisan ini sudah, sebelah sini 132 ada 1. Ada lagi ya nih 2. Nah, jadi ada 2. Kemudian selanjutnya samping 132 ada nggak? Tidak ada. Kita lanjut ke sampingnya, ada 1 nih ya. Ya, 1 nih. Tambah 1 lagi. Kemudian jumlahkan ada berapa? 5 tambah 1 6. Nah, di sini lanjut dapatnya 132 ada 6 siswa. Kemudian selanjutnya kita ke 133 ya. 133 mulai dari awal yang pertama ini ada 1 ini ya. Coret, taruh sini 133. Oh, terlalu ini boleh di 1 ya, 133. Ini juga ada lagi 2, taruh sini. Nah, terus selanjutnya di kolom selanjutnya nih 133 nggak ada. Ini kolom ini ada 1. Taruh sini. Kolom ini ada nggak? 133 nggak ada. Kolom ini ada ya. Oke, ini 1. Taruh sini. Terus kemudian kolom yang sebelah sini tidak ada. Sebelah sini ada, ini 1 ya. Nah, ini sudah 4, jadi 5-nya sebelah sini. Oke, jadi ada berapa? Ada 5. Taruh di sini 5 ya. 5. Jadi tinggi badan siswa yang tingginya ada 133 itu ada 5 siswa. Kemudian selanjutnya kita lihat yang 134. 134. Yang 134 kita lihat yang sini udah kepakai semua, jadi nggak ada. 134 ini ada nih 1.
ya. Kemudian ada lagi nih 1, taruh sini. Kemudian ada lagi nggak? Ini nggak ada. 34 nggak ada. Ini ada 1 ya, 1 taruh sini. Kemudian sebelah sini nggak ada. Sebelah sini ada nggak? Ada nih 1 ya, taruh sebelah sini. Kemudian sebelah sini nggak ada, sudah habis. Sebelah sini ada 1 nih, ada 2 ya, tapi satu-satu dulu. Nah ini jadi 5. Nah terus 1 lagi nih ada, jadi 6. Kemudian 1 lagi ada, oh ada ini sebelah sini 1, coret, jadi ada 7 ya. Kita tulis di sini tuh 7. Ada 7 yang tinggi badannya 134. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat terakhir, data yang terakhir adalah 135. 135 itu ada berapa ya? Oke, kita lihat 135. Di data kolom ini nggak ada, ini ada 1 ya. Coret 1. Sebelah sini ini kurang ke bawah ya, boleh di bawahin di sebelah sini. Kemudian 135 ini ada lagi 2. Kemudian di bawah ini ada lagi 3. Kemudian di sampingnya lagi ada ini 4. Jadi yang 135 itu ada 4. Ada 4 siswa yang tinggi badannya 135. Begini teman-teman untuk mencari tabel ya teman-teman. Nanti kalian tinggal rapikan terlebih dahulu. Kemudian yang turusnya mau disertakan juga boleh. Kalaupun nggak disertakan nggak masalah. Kalian tinggal boleh dicoret-coretan misalnya, boleh. Jadi langsung hanya ini boleh. Tapi kalau misalnya mau langsung ada turus juga boleh ya. Teman-teman paham ya? Nah, yang belum kalian masukkan di sini adalah judulnya. Kita kasih judul di sini. Judulnya belum masuk ya. Apa judulnya? Judulnya adalah data apa? Data tinggi badan siswa kelas 4. Nanti ini bisa ditarik agar panjang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini judulnya. Jadi kalau membuat tabel itu harus ada judulnya. Judulnya adalah data tinggi badan siswa kelas 4. Ini ya. Paham teman-teman? Ini caranya untuk membuat tabel. Nanti untuk selanjutnya diagram batang nanti kita akan buat. Oke teman-teman. Kemudian selanjutnya kita lihat ini hasilnya ya, tabelnya ya. Ya. Dari tadi yang sudah diajarkan nih. Yang dari tadi sudah diajarkan teman-teman. Nah kemudian sudah dijelaskan, ini dipersingkat 3 kolom ya, ada nomor, tinggi badan, dan banyaknya siswa. Jadi tidak perlu ada turusnya ya, nggak masalah kalau nggak usah ada turusnya ya teman-teman. Kemudian untuk tinggi badan siswa kelas 4 ya, ini untuk diagram batangnya ya, sesuai dengan ini. Kita lihat paling tinggi itu 8, berarti menggunakan kelipatan 1 nggak masalah ya, masih bisa terjangkau ya, masih nggak terlalu banyak, jadi cukup 1 karena yang paling tinggi kan 8. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat yang tinggi badannya adalah 130. Itu ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5, sebanyak 5 siswa.
Kemudian kita bikin seperti ini ya. Jaraknya harus sama teman-teman ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama. Nggak boleh berbeda. Kemudian batangnya seperti ini, kotakannya itu harus sama. Gunakan penggaris. Ukur dari sini ke sini misalnya berapa senti, harus sama dengan yang lain. Ya, nggak boleh ya. Batangnya kecil, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, yang besar, nggak boleh itu ya teman-teman. Nanti kalian perbaiki yang masih seperti itu ya. Kalau misalnya yang masih kecil-kecil, kalau nggak lurus dan sebagainya, itu kalian benerin nggak masalah, tetap boleh dinilai ya, nggak ada masalah. Tapi nanti benerin ya, dibetulkan. Nah ini kalau sudah lengkap seperti ini, ada judulnya, ada ininya, ada banyak siswa di sininya, ada tinggi badan di bawahnya. Ini kalau sudah, kemudian tabelnya benar seperti ini ya, yang 135 ada 4, ada 134 ada 7, 133 ada 5, 132 ada 6, 131 ada 8, 130 ada 5, semuanya benar ya. Terus ada apa namanya? Ada judulnya ya, komplit ini ya, komplit tabelnya, ini nilainya 10 ya. Kemudian juga kalau ini juga komplit, juga ini nilainya 10. Kalau misalnya ada yang kurang ya teman-teman, ada yang belum ditulis ya, kalian berarti kurangin 5 ya teman-teman. Dikurangi 5 ya. Ini 5 misalnya nggak ada judulnya, 5 kurangin ini juga 5. Nah ya, kalau salah satu ada yang nggak ada judulnya, dikurangi 5 ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang nomor 4. Nomor 4 teman-teman, kita lihat nomor 4. Nomor 4 ini adalah data dari nilai ulangan semester ya, siswa kelas 4. Nah, kelas 4 ini, siswa kelas 4 ini, data nilai ulangan semesternya ini ada secara acak ya, belum belum menjadi sebuah tabel ataupun diagram batang. Nah, yang ditanyakan adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Jadikan dalam diagram batang ini ya. Yang ini jadikan dalam diagram batang. Jadikan dalam diagram batang. Oke teman-teman, sebelum dalam diagram batang, kalian harus jadikan terlebih dahulu bentuk tabel. Jadikan tabel terlebih dahulu. Nah, sebelum ke caranya sama di video di yang nomor 3 ya, untuk mencari tabel. Nah, caranya sama ya teman-teman. Kalian cari dulu paling tertinggi berapa, yang terendah berapa ya. Ternyata kita cari yang terendah ada 5, yang tertinggi ada 10. Jadi urut 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata kita cari yang 5 itu ada 3 siswa. Kemudian 6 ada 5, 7 ada 7, 8 ada 8, 9 ada 4, 10 ada 3. Paham ya teman-teman? Oke, insya Allah paham. Kalau sudah seperti itu, kalian jadikan sebuah diagram batang. Nah, ini diagramnya seperti ini teman-teman. Untuk yang bergaris vertikal ini adalah untuk banyaknya siswa ya, ini banyaknya siswa teman-teman. Kemudian untuk yang mendatar ini adalah nilai ulangan semesternya ya. Yang dimulai yang terkecil adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya teman-teman. Untuk banyaknya siswa yang paling banyak itu ada 8. Angka yang paling 8 berarti kalian menggunakan kelipatan 1 nggak masalah, karena nggak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena ini paling tinggi 8. Cukuplah kalau kalian menggunakan nggak usah kelipatan 2, tapi kelipatan 1 aja ya, lebih memudahkan kalian ya teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalnya kalian menggunakan kelipatan 2 atau yang lainnya boleh, tapi kalian harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan kalian harus tepat ya tinggi batang tersebut. Misalnya ini kalau misalnya kelipatan 2 berarti 0, 2, 4, 5, 6, 8, kemudian 10 ya. Kemudian kalian kalau misalnya nomor yang nilainya adalah 5 itu adalah banyak siswanya adalah 3, berarti di tengah-tengah antara 2 dan 4. Begitu ya teman-teman ya. Ya, kira-kira saja untuk membuat tabelnya, tapi harus yang rapi dan lurus.
Sekali lagi Bapak ingatkan kalian menggunakan penggaris. Bapak sering melihat ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan ke Bapak ya. Sudah mengumpulkan ke Bapak, ternyata Bapak cek masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus diperbaiki. Ya teman-teman, paham tuh ya teman-teman, insya Allah paham. Nah baik teman-teman, selanjutnya untuk nomor 5 juga sama. Kita buat terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu membuat tabelnya. Ini adalah data dari bayi yang lahir di rumah sakit ya, di sebuah rumah sakit selama seminggu ya. Berat bayi yang lahir, berat bayi dalam kilogram ya. Ada 3,5, 2,75, 3, 3,5, 4, 3 dan seterusnya. Ini datanya masih acak. Nah, kalian yang ditanyakan adalah sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ya, kalian bikin tabel. Isinya adalah nomor, berat bayi, kemudian dalam kilogram ya, kemudian jumlah bayi ya. Teman-teman, untuk yang ini kan sama yang di nomor 3 ya. Caranya seperti itu agar kalian mempermudahkan. Ada turusnya. Ketika kalian langsung masukkan ke jawabannya, kalian nggak perlu masukin turus, nggak masalah. Kalau mau masukin juga nggak masalah ya teman-teman. Nah seperti ini nggak ada turusnya. Nah kemudian kita lihat nomor 1 itu ada yang paling, kita lihat dulu yang paling rendah itu berapa, yang paling ringan berat badannya bayi tersebut berapa teman-teman. Kalian perlu ketahui yang paling ringan adalah 2,75. 2,75 itu paling ringan ya. Kemudian yang paling berat itu yang berapa? 4 kg. Nih 4 ya, ini paling berat ya. Selain itu nggak ada yang paling berat selain 4. Ada 5? Nggak ada 5. Nah, ini 2,75 itu paling ringan. Ada yang 1 kg? Nggak ada ya. Ini 2,75 ya. Ini yang paling rendah. Nah kemudian taruhlah berat bayi kilogram ini, yang nomor 1 adalah 2,75. Setelah 2,75 berapa? 3. Ada kan 3? Nah, setelah 3 3,25. Setelah 3,25 3,5. Setelah 3,5 3,75. Setelah 3,75 4. Paham teman-teman? Kalau ada yang salah ini, kalian ada yang salah menempatkannya urutannya. Kalau ada yang salah menempatkan urutannya, boleh kalian hapus. Kemudian kalian benerin kembali ya, diperbaiki kembali ya. Bapak nggak ngitung itu salah ya, nggak masalah, tapi harus kalian benerkan kembali ya. Nah, benerin lagi ya, harus sesuai seperti ini. Kemudian untuk 2,75 setelah hitung-hitung itu ada 2 bayinya. Kemudian 3 itu ada 5, 3 kg ada 5, 3,25 ada 4, 3,5 ada 6, dan 3,75 ada 1. Kemudian 4 kg ada 2 ya. Ini tabel dari berat bayi. Jangan lupa ada apanya? Ada judulnya. Data berat bayi dalam kilogram yang lahir di rumah sakit dalam seminggu. Seperti ini ya. Ini adalah apa namanya? Judulnya. Jangan lupa pakai judul. Biasanya kalian masih lupa. Judulnya kelupaan, nggak ada judulnya dan sebagainya ya. Menggunakan penggaris, sekali lagi gunakan penggaris membuat tabel juga ya teman-teman. Nah kita lihat untuk diagram batangnya seperti ini. Ada judulnya sama yang di tabel tadi, berat badan bayi dalam kilogram yang lahir di rumah sakit dalam seminggu ya. Ini ya, ini adalah jumlah bayi, kemudian ini berat bayi dalam kilogram. Ini ada ya 2,75, 3, 3,25, terus kemudian 3,5, 3,75, 4 dan sebagainya. Nah, di sini banyak siswa yang paling banyak adalah 6. Kalau 6 ya kalian untuk apa? Untuk skalanya atau untuk kelipatannya gunakan kelipatan 1 saja ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Seperti ini teman-teman, harus lurus ya. Ini ada 2, 2,75, kemudian 3 ada 5, kemudian 3,25 ada 4, sesuai ada ini 3,5 ada 3,25, mohon maaf 3,25 ada 4, kemudian 3,5 ada 6,
ya, ada 6. Kemudian 3,75 ada 1. Kemudian 4 itu ada 2 ya. Ini lurus ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Ini nilainya 10 ya. Ini 10 yang tabelnya 10, diagram batangnya juga 10 ya teman-teman. Kalau dijumlahkan semuanya totalnya 100. Satu soal nilainya 10. Satu soal nilainya 20. Jadi kalau kalikan 5 jadi 100. Kalau ada yang salah berarti tinggal dikurangi poinnya ya. Paham ya teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh kalian nanti tulis di link YouTube Bapak nanti ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Oh ya teman-teman, sebelumnya Bapak ingin kasih tahu, setelah ini ya, kalian sudah melihat ini jawabannya ya. Tadi Bapak udah terangin, sudah melihat jawabannya. Kalian perlu perlu kalian tulis di kolom komentar kalian masing-masing, di komentar YouTube Bapak ini di bawah. Kalian tulis di situ nama, kemudian kelas ya, nama, kelas, kemudian nilainya berapa ya, nilai kalian benarnya berapa ya. Misal ini kan tadi satu soal nilainya adalah 20, berarti kalau misalnya 5 100 ya. Kalau misalnya ada yang salah kalian kurangin 5 ya, jangan lupa kurangin 5 ya. Kalau ada yang salah misalnya ada judulnya dan sebagainya, kurangin 5 ya teman-teman. Kemudian kalian tadi tulis nama, kemudian kelas, kemudian nilai kalian berapa. Misal contohnya Adi kelas 4 Musdalifah, ini contoh. Kelas Adi Musdalifah 70 misalnya seperti itu. Itu artinya Adi kelasnya Musdalifah, kemudian nilainya 70. Paham ya teman-teman? Silahkan kalian ditulis di link komentar di YouTube Bapak ya teman-teman. Itu saja yang mungkin Bapak sampaikan. Semoga kalian tetap sehat menjalankan ibadah puasa, dan jangan lupa tetap berdoa dan memberikan yang terbaik bagi ayah bunda kalian di rumah. Jangan lupa doain negara ini, semoga kita bisa melewati semua keadaan yang seperti ini ya. Semoga bisa terlewati dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.